Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Insya Allah tentunya tetap sehat dan pasti tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Oke, kita akan masuk ke materi kita yang berikutnya, yaitu kelainan sistem reproduksi, gametogenesis, dan getasi. Jadi insya Allah kita akan bahas 3 hal ini ya. Kelainan sistem reproduksi, gametogenesis, dan getasi. Sekarang kita lihat dulu apa aja sih penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada genor, atau sering disebut juga sebagai penyakit kencing nanah. Ya, genor ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian ada chlamydiasis. Chlamydiasis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Dilanjutkan dengan sifilis yang bisa menyerang laki-laki biasanya. Ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ya, ini ditandai dengan terdapatnya luka-luka pada bagian alat kelamin laki-laki. Kemudian ada herpes genitalis. Herpes genitalis ini adalah salah satu penyakit pada sistem reproduksi manusia yang disebabkan oleh infeksi virus yang disebut dengan herpes simplex. Kemudian selanjutnya ada candidiasis atau lebih dikenal dengan keputihan. Ini disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Kemudian berikutnya ada endometriosis. Endometriosis ini adalah kondisi di mana terdapatnya dinding endometrium di luar rahim. Ya, jadi seharusnya dinding endometrium itu terdapat di lapisan dalam rahim, tetapi pada orang-orang yang menderita endometriosis, dinding endometriumnya juga tumbuh di luar rahim, bisa di oviduct ataupun bisa di ovarium. Kemudian berikutnya ada AIDS atau sering kita sebut dengan acquired immune deficiency syndrome yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immune Deficiency Virus. Nah, AIDS ini adalah penyakit yang ditandai dengan penurunan fungsi dari sistem imun tubuh manusia. Kenapa dimasukkan ke dalam penyakit sistem reproduksi? Karena salah satu penyebaran penyakit ini lewat proses reproduksi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada gametogenesis. Gametogenesis itu adalah proses pembentukan sel kelamin oleh sistem reproduksi pada manusia. Berdasarkan sel kelamin yang dihasilkannya, gametogenesis dibedakan menjadi 2. Ada spermatogenesis dan ada oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma oleh sistem reproduksi pada laki-laki. Sementara oogenesis adalah proses pembentukan ovum oleh sistem reproduksi pada perempuan. Baik spermatogenesis maupun oogenesis dalam prosesnya nanti akan masuk ke dalam pembelahan sel. Untuk itu kita pahami dulu apa sih itu pembelahan sel. Pembelahan sel pada dasarnya dibedakan menjadi 2. Ada pembelahan langsung dan ada pembelahan tidak langsung. Pembelahan langsung adalah pembelahan sel yang terjadi secara spontan tanpa didahului dengan proses pembentukan benang spindle. Nah, pembelahan sel secara langsung ini biasa disebut dengan amitosis. Amitosis itu biasanya terjadi pada sel-sel makhluk hidup bersel satu yang bertujuan untuk memperbanyak diri. Kemudian ada pembelahan tidak langsung. Pembelahan tidak langsung dibedakan menjadi 2, ada mitosis dan ada meiosis. Mitosis ini adalah pembelahan sel dengan tidak ada peristiwa reduksi kromosom, sehingga kromosom yang dihasilkan pada sel anak akan sama dengan jumlah kromosom pada sel induk, yaitu berpasangan atau kita sebut dengan diploid atau 2N. Sehingga pembelahan secara mitosis menghasilkan sel anak yang sama persis dengan sel induknya.
Pembelahan secara mitosis terjadi pada pembentukan sel-sel tubuh. Kemudian ada pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis terjadi reduksi kromosom. Jadi jumlah kromosom sel anak nanti setengah dari jumlah kromosom sel induk. Sel anak memiliki jumlah kromosom yang tidak berpasangan atau biasa disebut dengan haploid atau N saja. Nah, meiosis ini terjadi pada proses pembentukan sel-sel kelamin. Di sini, pembentukan sel kelamin dibedakan menjadi dua, spermatogenesis dan oogenesis. Baik mitosis maupun meiosis itu melewati 4 tahapan pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Bedanya apa? Pembelahan pada mitosis terjadi 2 kali dan diselingi oleh fase istirahat atau yang disebut dengan interfase. Sementara pembelahan pada meiosis terjadi 2 kali pembelahan berturut-turut tanpa diselingi oleh fase istirahat atau interfase. Sekarang kita lihat pembelahan secara mitosis. Perhatikan lingkaran yang ada di sebelah kiri ya. Di situ menunjukkan bahwa terjadi pembelahan secara mitosis terjadi 4 tahap. Ada profase, metafase, anafase, telofase. Kemudian masuklah ke interfase atau fase istirahat, di mana pada fase istirahat itu terbagi menjadi 3 fase lagi. Ada fase G1, dilanjut dengan fase S dan fase G2. Pada fase G1 itu terjadi pertumbuhan dan pembentukan organel sel. Pada fase S terjadi si sel melakukan sintesis materi genetik dan nanti akan terjadi penggandaan atau replikasi DNA. Dan pada fase G2 sel akan mempersiapkan diri untuk pembelahan berikutnya. Nah, adanya interfase pada pembelahan mitosis inilah yang menyebabkan pembelahan mitosis menghasilkan sel anak yang bersifat sama dengan sel induknya. Jadi kromosomnya yang dihasilkan sama-sama berpasangan atau haploid atau 2N. Kita lanjut ke penjelasan tentang profase, metafase, anafase, dan telofase. Ciri-cirinya sama ya. Pada pembelahan mitosis dan meiosis terjadi 4 fase, profase, metafase, telofase, dan anafase dan telofase, di mana mereka mempunyai ciri-ciri yang sama. Perbedaannya kalau pada pembelahan mitosis itu nanti akan ada interfase baru terjadi pembelahan mitosis kedua, sementara pada pembelahan meiosis setelah terjadi pembelahan meiosis pertama lanjut langsung meiosis kedua tanpa ada interfase. Diawali dengan profase. Pada profase ini terjadi proses pemadatan dan penebalan kromosom. Ya, sehingga kromosom nanti mulai terlihat jelas pada mikroskop. Kemudian kita bisa lihat pada profase awal kromosom masih belum terlihat jelas. Pada profase akhir nanti kromosom sudah terlihat sangat jelas. Kemudian setelah profase selesai lanjut ke metafase. Ciri dari metafase ini di mana kromosom berada pada bidang ekuator, jadi tepat di tengah-tengah sel. Bidang ekuator atau disebut juga dengan bidang pembelahan. Dan di sini sudah mulai terbentuk benang-benang spindle. Dilanjut dengan anafase. Anafase dicirikan dengan di mana kromosom yang tadinya berada di bidang ekuator atau bidang pembelahan ditarik oleh benang-benang spindle ke ujung-ujung atau kutub masing sel, ya, ke kutub sel yang berlawanan maksud ibu. Kemudian ada telofase. Ciri dari telofase ini sudah mulai terbentuk bidang pembelahan dan di masing-masing bidang pembelahan mulai terbentuk membran inti kembali. Setelah itu
masuk ke fase terakhir yang disebut dengan telofase, di mana bidang pembelahan terbelah secara sempurna sehingga dihasilkan 2 sel anak. Nah, ciri-ciri profase sampai telofase akan sama baik pada pembelahan mitosis maupun meiosis. Tadi bedanya pada pembelahan mitosis nanti akan diselingi oleh interfase dulu baru masuk ke pembelahan mitosis yang kedua. Baik, pembahasan kita lanjutkan pada gametogenesis, bagaimana prosesnya. Tadi Ibu jelaskan gametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Nah, kita bahas terlebih dahulu ada spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sperma oleh sistem reproduksi laki-laki. Spermatogenesis ini terjadi di dalam testis. Kenapa? Karena di dalam testis itu ada bakal calon sperma yang disebut dengan spermatogonium. Spermatogonium ini memiliki kromosom yang berpasangan sehingga disebut bersifat diploid. Langkah awal dari spermatogenesis adalah spermatogonium akan melakukan pembelahan mitosis berkali-kali sehingga nanti akan dihasilkan spermatosit primer. Ya, jumlahnya banyak sekali di dalam testis spermatosit primer ini. Spermatosit primer karena dia merupakan hasil pembelahan mitosis dari spermatogonium, maka memiliki sifat yang persis dengan spermatogonium, yaitu sama-sama memiliki kromosom yang berpasangan atau biasa disebut dengan diploid. Selanjutnya, satu spermatosit primer dia akan mengalami pembelahan meiosis 1. Pembelahan meiosis 1 dari spermatosit primer akan menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing dinamakan dengan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini bersifat haploid, ya. Jadi jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom spermatosit primer. Selanjutnya, masing-masing spermatosit sekunder juga melakukan pembelahan sehingga menghasilkan 4 sel anak. 2 sel anak dihasilkan dari 1 spermatosit sekunder. Jadi kalau misalnya ada 2 spermatosit sekunder yang melakukan pembelahan meiosis 2, maka dihasilkan 4 sel anak. 4 sel anak yang dihasilkan ini kita sebut dengan spermatid. Nah, spermatid ini bersifat haploid. Selanjutnya, spermatid akan mengalami perkembangan membentuk leher dan ekor, jadilah sperma yang utuh. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan pada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan ovum atau sel telur di dalam indung telur atau ovarium pada sistem reproduksi perempuan. Oogenesis ini sudah dimulai sejak bayi perempuan berusia 8 hingga 20 minggu di dalam kandungan. Jadi, di dalam ovarium bayi perempuan itu awalnya terdapat 600.000 oogonium. Oogonium ini akan memperbanyak diri dengan melakukan pembelahan secara mitosis. Pembelahan secara mitosis yang dilakukan oleh oogonium menghasilkan jumlah oosit primer. Menghasilkan oosit primer yang jumlahnya sampai mencapai 7 juta oosit primer. Selanjutnya, jumlah oosit primer ini akan berkurang sampai si bayi perempuan lahir. Jadi pada saat bayi perempuan lahir, jumlah oosit primernya hanya tinggal kurang lebih 2 juta. Sisanya kemana? Sisanya dimanfaatkan untuk proses penyempurnaan fungsi dari sistem reproduksi perempuan. Pada saat bayi perempuan lahir, maka proses oogenesis akan terhenti. Baru akan dimulai lagi nanti pada saat si perempuan memasuki masa pubertas.
Memasuki masa pubertas, oosit primer yang tadinya jumlahnya 2 juta berkurang menjadi kurang lebih hanya 400 saja. Ya, jadi jumlahnya berkurang dari 2 juta menjadi 400. Ya, jadi hanya ada 400 oosit primer. 400 oosit primer yang tetap bertahan sampai pada masa atau usia pubertas seorang anak perempuan, nanti dia akan mengalami oogenesis lanjutan. Nah, biasanya setiap bulannya pada ovarium terjadi oogenesis lanjutan untuk satu oosit primer. Ya, kita lihat. Oosit primer nanti akan mengalami perkembangan sehingga lebih matang dan siap melakukan oogenesis lanjutan. Oosit primer yang sudah mengalami kematangan nanti akan melakukan pembelahan meiosis 1. Hasil dari pembelahan meiosis 1 pada oosit primer ini menghasilkan 2 sel anak yang ukurannya tidak sama besar. Sel anak yang ukurannya lebih besar kita sebut dengan oosit sekunder, sementara sel anak yang ukurannya lebih kecil kita sebut dengan oosit primer. Kita sebut dengan badan polar primer. Selanjutnya, baik oosit sekunder maupun badan polar primer, dia akan melakukan pembelahan meiosis 2. Kita lihat hasil dari pembelahan meiosis 2 pada oosit sekunder, dia akan menghasilkan 2 sel anak yang ukurannya tidak sama besar. Ya. Ukuran sel anak yang lebih besar pada pembelahan meiosis 2 oleh oosit sekunder kita sebut dengan ootit, sementara sel anak yang lebih kecil kita sebut dengan badan polar sekunder. Selanjutnya, tadi badan polar primer pun melakukan pembelahan dan menghasilkan 2 sel anak yang sama besar dengan ukuran dari badan polar sekunder. Maka ketiga sel yang ukurannya kecil nanti disebut dengan badan polar sekunder. Nah, akhir dari oogenesis dihasilkan 1 sel anak yang berukuran besar yang disebut dengan ootit dan 3 sel anak yang berukuran lebih kecil kita sebut dengan badan polar sekunder. Lebih lanjutnya nanti badan polar sekunder ini akan menghilang sehingga yang berkembang hanya ootit saja yang berkembang menjadi ovums. Ya, jadi satu oosit primer hanya menghasilkan 1 ovum. Kemana badan polarnya? Badan polarnya nanti akan mereduksi, menghilangkan diri dan dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi oleh ootit untuk berkembang menjadi ovum. Selanjutnya kita lihat bagaimana proses pembuahan terjadi. Jadi setelah terjadi proses pematangan ya di dalam ovarium, sel telur atau ovumnya mengalami pematangan, maka dia akan dikeluarkan dari ovarium. Ovum yang sudah matang akan dikeluarkan dari ovarium yang kita sebut dengan peristiwa ovulasi. Dalam perjalanannya menuju uterus atau rahim, apabila si ovum ini bertemu dengan sperma, maka akan terjadi proses pembuahan atau fertilisasi. Ketika terjadi proses pembuahan atau fertilisasi, nanti akan berlanjut pada terjadinya kehamilan. Tapi kalau misalnya nggak ketemu sperma, maka nanti si ovum akan mengalami penuaan dan terjadilah siklus menstruasi. Ya, jadi tanpa kita sadari ketika kita menstruasi, kita akan membuang ovum kita setiap 1 bulan. Per bulan biasanya kita akan buang 1 ovum. Makanya kenapa si perempuan bisa mengalami menopause. Jadi ketika oosit primernya sudah habis di dalam ovarium, kan jatahnya cuma 400 tuh. Ketika yang 400 itu sudah habis, maka tidak ada lagi yang harus dimatangkan menjadi ovum. Nah, disitulah terjadi kondisi di mana seorang perempuan mengalami menopause. Ya, kita lanjut tadi ke fertilisasi atau pembuahan terjadi apabila si ovum berjumpa dengan sperma.
Di mana perjumpaan itu terjadi? Perjumpaan itu terjadi di tuba fallopi atau oviduct atau saluran reproduksi perempuan. Nah, ketika terjadi fertilisasi, bagian sperma yang masuk itu hanya bagian kepala saja. Leher dan ekor tidak ikut masuk. Kenapa? Karena pada bagian kepala lah terdapat inti sperma. Pada saat terjadi fertilisasi, maka ovum mempunyai 2 inti, ya. Satu inti punya ovum, satu inti yang lainnya punya sperma. Yang perlu kalian ingat, ketika ovum sudah menerima satu sperma, maka dia tidak akan menerima sperma yang lain lagi. Ya, jadi ovum itu setia. Dia hanya menerima satu sperma saja. Setelah satu sperma masuk, maka ovum akan mengeluarkan racun sehingga membunuh sperma-sperma lain yang tersisa. Jadi dia hanya menerima satu sperma saja. Kita lanjutnya. Di dalam ovum tadi setelah terjadi fertilisasi itu terdapat 2 inti. Satu inti punya ovum, satu inti lainnya punya sperma. Kedua inti tadi nanti akan melebur. Nah, ketika kedua intinya melebur, maka tidak lagi dinamakan ovum tetapi sudah terbentuk zigot. Zigot nanti akan melakukan perjalanan. Ya, zigot akan melakukan perjalanan. Dalam melakukan perjalanannya kemana? Menuju rahim atau uterus agar bisa tumbuh dengan baik. Nah, zigot nanti dalam perjalanan menuju uterus akan melakukan pembelahan sel dari 2 menjadi 8 dan seterusnya hingga menempel pada dinding endometrium rahim. Pada saat sudah menempel pada dinding endometrium rahim, namanya bukan lagi zigot tetapi sudah embrio. Ya, nah di sini si embrio sudah menempel pada dinding uterus atau dinding endometrium rahim. Nah, selanjutnya setelah embrio menempel, mulailah terjadi pembentukan plasenta. Nah, ketika plasenta sudah terbentuk, maka namanya bukan embrio lagi tapi janin. Nah, nanti si janin akan melakukan perkembangan hingga menjadi bayi yang siap dilahirkan. Bagaimana perkembangan janin selama masa kehamilan kita akan simak berikutnya ya.